Ruth, lanjut. Ya, tolong jangan dipotong ya. Kau dari tadi cuap-cuap, aku diem aja. Iya, namanya Tapi ini kan ngerti kita anak muda, diskusi. itu bukan Bang diskusi. Ruth. Itu namanya debat kusir. Bukan debat kusir. Nah, Saya itu juga agar tidak terjadi debat kusir. Oke, Bukan, aku sekarang kita lagi berikan bicara. kesempatan dulu ya. Boleh menggirikan Enggak, aku sesuatu bicara, hal kau itu. potong-potong. Kasihan nih Bapak Kapolri solusi gitu. kita Sudah dengarkan berdarah-darah. Bang Fitra ditahan dulu, Bang Fitra. Bang Fitra, ditahan dulu Bang Fitra. Ini bisa marah. Supaya masuk ke substansinya bergiliran Gitu loh. Tahan Bapak dulu ya. Bang, silakan Bung Nanti Ruth. Bang Fitra mau Jadi, bantah, silakan. Baru. Oke, sebentar kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video, kemudian nanti teman-teman bisa memberikan komentar setelah menyaksikan cuplikan ini. Baik, kita lihat dulu videonya. Istilah parcok gitu loh. Oh, Parcok apa? Partai coklat Partai katanya coklat Bang. gitu. Tidak Pilkada, ada Bang. kita lihat di database KPU yang menyebutkan di situ partai coklat. Jadi Oke. janganlah buat apa isu-isu politis. Makanya saya dari dulu kurang percaya sama orang-orang politik ini gitu loh. Waduh, karena ada Bung kebanyakan Ruhut loh di sini, Bang. janji bohong gitu. Hati-hati juga nih. Seolah-olah nanti akan menjatuhkan harkat dan martabat Bapak Prabowo juga, yang seolah Pak Prabowo ingin mencanangkan ini, padahal tidak ada. Kita kaitan konfirmasi dengan kalau TNI gitu, juga Bung seperti Ruhut. itu. Jangan membuat isu-isu bohong katanya Bang. Ini merupakan alat negara loh untuk menjaga keamanan. oke. Terima kasih ya, anak muda mesti begitu ngomongnya. Bukan masalah mudah kenyataannya, Bang. Anak muda. Jadi Gitu loh. catat ya. Yang pertama Suruh ngomong nyatet. ini Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo. Prabowo. Beliau yang mengatakan keresahan bukan dari luar, Oke. tapi keresahan terjadi di dalam. Hari ini saja rame di TV, seorang oknum polisi membunuh ibunya. Nggak ada kaitannya Ya, dengan kamu itu. tenang dong, tenang, jangan marah aku. Enggak, itu oknum, ya. bos. Itu oknum, jangan sebutkan Bos, institusinya. dengar dulu bos. Begini, ada seorang di rumah itu yang melakukan kejahatan. Justru satu rumah itu kita cap penjahat gitu. Nggak bisa, bos. Kalau oknum tetap oknum. Bang Fitra, kita kasih kesempatan Bang Ruth dulu ya, Bang Fitra ya. Bang Ruth. Hati-hati bicara, Oke. rakyat menilai. Iya. Jangan nanti, tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Waspada. Pertama yang melontarkan ini, yang sangat saya hormati, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo. Oke. Karena melihat ramenya kisru di intern kepolisian. Apa mau saya kembalikan lagi? Pak Prabowo yang ngomong, mudah-mudahan dia nonton. Kalimatnya yang mana ya, Bang Ruth? Ingatkan publik kembali, Bang. Bagian kalimat yang mana yang diucapkan Iya, kalau oleh- begini terus polisi, ya nanti saya kembalikan lagi. Itu jelas kok. Termasuk TV One juga masuk kok. Polisi lepas dari ABRI pada waktu itu yang sekarang TNI. Saya lawyer Dibio Widodo. Ini terjadi di kala beliau menjadi Kapolri. Guys, kembali lagi dengan saya di channel ini, yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari cuplikan video kita dari atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan si Fitra Romadungu fantas dijadikan tumbal pesugihannya si Mulyono yang dinobatkan sebagai Raja Firaun dari Solo. Ya. Berkemodalkan kemarahan yang membara, itulah karakter aslinya. Nggak bisa bicara jujur, ke pojok kepepet, akhirnya hanya bisa marah-marah nggak jelas. Nah, itu sangat betul teman-teman. Tambahan Farhad juga jangan diundang bikin gaduh, banyak bohongnya. Tambah lagi, Adek Dermawan dan Ferdi Damanik biasanya kuar-kuar nggak ada isi selain memotong pembicaraan orang dengan suaranya yang keras. Ya, kita bikin muak aja lihatnya. Setuju, si Fitra seharusnya diundang sama peternakan sapi jagal, biar para termul dijadikan sapi jagal juga. Ya, untuk rakyat bersuara, tolong jangan sampaikan lagi Fitra, sangat memalukan, tidak mendidik. Ya, aku juga muak banget lihat si Zakat untuk Bang Ruhut yang waras mendingan ngalah. Banyak yang bela Bang Ruhut karena Bang Ruhut orang cerdas dan waras. Nah, udah jangan didukung lagi Jokowi. Seantar Jokowi akan membusuk di penjara. Ya, kuasa hukum yang memberikan makanan keluarga dengan sang super haram. Begitulah termul jika perdebatan sudah kalah debat secara ilmiah, logika dan argumen hukum sudah hilang, maka suka motong omongan lawan bicara dan selalu ngoyel. Itulah ciri khas termul. Nah, si Fitra bukan kuasa hukum Jokowi, dia hanya cari panggung dan popularitas lagi nggak ada, Jo. Nah, aneh, Ruhut mulai kutu loncat lagi, kini membantah termul, padahal sebelum ini kontal pro Joko Widodo. Ya, saya suka dengan Pak Ruhut, dia orang yang paling jujur, apa yang dikatakan selalu benar, bukan omong-omong kayak ternaknya termul. Ya, betul, kepolisian dia tidak
adakan muak dengan kepolisian sekarang membela kejahatan. Yang jujur ada tapi sedikit, kebanyakan yang tidak jujur malah berbuat kejahatan. Hanya di era Jokowi sampai sekarang kepolisian sudah kagak benar. Kalau masih mau ada kepolisian, coba kembali kepada petugas yang sebenarnya. Ya. Aku sudah menilai bila kepolisian membela Jokowi itu sudah salah. Logikanya kalau benaran Jokowi punya ijazah asli, sudah dari dulu diperlihatkan. Ini malah kagak mau dan polisi di situ seolah-olah berpihak kepada Jokowi. Ya, kalau rakyat biasa, saya yakin polisi akan menangani secepat mungkin, bahkan dengan kekerasan supaya masalah cepat selesai. Tapi ini si Joko jadi polisi kelihatan takut sama si Jokowi. Padahal si Joko sudah banyak kasus dan jejak digital tukang ngibul. Ya masih aja kepolisian kayak yang segan. Aku harap ada kepolisian ada yang tegas dan jujur. Paksa Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Ini kemauan masyarakat biar masyarakat tidak gaduh. Cara mengatasi dan mengamankan masyarakat ya harus tegas kepada tersangka biar masyarakat tidak ada keributan dan saling membenci karena soal ijazah palsu. Nah, karena menjadi kuasa hukum Polri, Fitra merasa lebih polisi daripada polisi, padahal aslinya sangat kampungan. Ya, demi makanan keluarga, anak dan bini, siapa yang mau bayar? Biar salah atau haram, mati-matian mau ngebela. Yang penting dibayar, mau haram pun diterima. Sementara muka ganti tembok, hati ganti batu. Ya, itulah watak Tremul, dimanapun dia berada pasti akan membuat keributan dan pembenaran. Seharusnya media tak usah lagi mengundang Tremul macam ini. Ya, kalau dibayar walaupun uang haram, salah pun dibela demi anak bini. Muka tembok, hati batu, kuping ember bocor. Rakyat menilai Tremul hanya mempertahankan kehancuran NKRI demi keuntungan mereka itu sendiri. Hancur NKRI kalau begini. Ya. Tolong yang mempunyai minat apalagi di media sosial, jangan Fitra ditayangkan di TV. Manapun bukannya dapat ilmu malah dipertontonkan kayak preman. Cocok untuk debat kusir. Ya, selama menonton acara di beberapa acara di medsos, selalu aja pembicaraan lawan dipotong. Itulah para pembela dan termulnya Jokowi. Takut kali ya kalau penjelasan dari lawan bicara didengar oleh para netizen, maka selalu dipotong. Takut boroknya Jokowi makin diketahui oleh para netizen. Ya. Wait and see. Ujungnya pengacara itu semoga sering tampil untuk mempercepat ujung perjalanannya. Kalau terbukti palsu, Fitra ini hanya ikut dihukum dan harus lebih keras hukumannya. Ya, kenapa anak-anak muda yang berkualitas yang diundang? Kayak Fitra ini tidak bijak bicaranya, tidak bermutu sama sekali. Ya. Ineos bikin gaduh se-Indonesia. Tolong pakai sistem menyalakan mic pada narasumber yang lagi bicara. Matikan mic yang sedang tidak berbicara biar tidak jadi tontonan yang kencangan. Ya, Fitra sedang mencari panggung atau perhatian para penguasa dan sangat berharap untuk mendapat sebagaimana senior-seniornya mendapatkan, entah jabatan pelindung bagi apa yang dikatakannya. Ya, mohon seluruh stasiun televisi jangan undang si Fitra si pengacara itu, nggak berbobot dan tidak mendidik serta pembodohan publik. Ya, Fitra dan lain-lain pokoknya tak bermutu, jangan dikasih panggung lah. Betul-betul memuakkan, nambah kancuran saja. Orang tuamu udah susah payah menyekolahkanmu, tapi kalau hasilnya nggak ada sopan santunnya, kulihat di acara apapun kamu bukan ahli hukum, tapi ahli emosi. Ya, Jokowi salah pilih orang, Tremul yang ada gak berkualitas bikin Jokowi makin tersudutkan. Coba macam Yusril Ihza Mahendra, tenang masuk akal, paham hukum dan tata negara, sementara yang ada sekarang satupun gak ada yang bikin pengamat pro Jokowi, yang ada makin muak. Ya, kalau tujuan mau ambiar bagus juga, tapi waspada jika negara sudah bersih-bersih, pemimpin baru, orang baru, hukum kuat bisa jeruji besi. Ya. Para Tremul nampak membabi buta dalam membela kebobrokan, kedustaan, dan kekerakusan. Mereka belum paham terkait hukum, undang-undang, dan lain-lain. Menurut mereka hanya demi mempertahankan kebobrokan. Sungguh memalukan tuh mereka. Ya, khusus Bang Ribut dan Andian N. Debat yang tidak setimpal ilmunya menurutku tak perlu dilayani. Ya, kalau orang-orangnya Jokowi berlagak paling hebat dan jago, semakin terasa hal apa yang ditutupinya. Nah, Fitra ini nggak cocok untuk debat publik berakal, cocok pemain lawakan gitu karena dia kayaknya harus membuat orang takut sedang dia bisa tidak diukur orang. Ya sebenarnya nggak butuh gombrol mak banteng, mereka cuma cari muka ke rakyat, lagi rezimnya baru kuasa di anteng-anteng aja, nggak repek dikit juga biar kata ngebela juga. Ya. Itu Tremul ada yang ditangkap KPK, seharusnya orang-orangnya Mulyono di Pempak ke Bowo kalau mau tetap dipaksa terus olah Pak Wowo. Kalau Pak Wowo juga sungguh-sungguh mesti berani balik kanan, si Ben besar kena OTT atas perintah ketuanya ya. Fitra ini terlihat gak ada kualitas sama sekali. Apakah itu karena bayarannya dari Jokowi miliaran hingga Fitra kehilangan akhlak karena so pintarnya sangat over? Ya, setuju, mantap Pak Luhut, suaranya sopan, mantap dan beretika. Jangan undang yang hanya bermodal urat kerongkongan.
Ya, Fitra nggak pernah ada pembicaraan yang bermutu di setiap ada muncul di acara-acara diskusi maupun debat. Bang Ruhut sangat tenang, sangat terlihat sebagai lawyer yang cerdas, pintar dan elegan, beda jauh sama lawyer Solo. Ya. Pembela Jokowi seperti Fitra, Aiman, dan Syizulun tidak usah diundang, selalu debat kusir dan narasinya tidak ada isi. Ya. Yang jadi pengacara Jokowi itu tak ada bermutu, semuanya pengacara buangan karena pengacara handal takut jadi pengacara Jokowi yang nantinya hilang pamorks jadi pengacara. Ya. Termurut kaleng-kaleng, jam terbang politiknya masih jauh, memalukan dari cara panggung tapi nggak laku. Justru itu Fitra jangan diundang lagi untuk debat. Sering memotong ucapan orang lain, tidak punya kualitas dan tidak bisa mencontoh untuk orang umum khususnya di NKRI. Ya, di ruang debat pakai etika dong bos. Masing-masing ada gilirannya untuk bicara, nggak sopan banget. Orang bicara main potong, kayak bocah angon berebut timbul aja bikin malu. Ya, sudah banyak saya lihat Bung Fitra hadir dalam acara debat hanya menimbulkan keributan. Apakah ini menggambarkan bahwa satu kebijakan? Ya, berdebat agar suasana adem. Kami kira pakai argumen yang tepat, jangan pakai emosi agar yang melihat ikut adem juga dong. Ya, komentarnya Mas LN ibaratnya dalam lagu Roma, buat mata buat telinga, tagih wajar ternak kartun. Ya, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.